Banyak saudara-saudara umat Kristen bagaimana di luar sana yang masih belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu aja susah, mau ibadah minggu aja diusir-usir. Saya itu bagaimana? Saya itu setiap ada kasus intoleransi, saya itu geram dan marah segeram-geram. Ya, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Bapak Ibu Saudari, di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana kesaksian dari Mas Permadi Arya di salah satu gereja di Paskah tahun 2026 ini. Dan langsung saja, ini dia videonya. Banyak saudara-saudara umat Kristen bagaimana di luar sana yang masih belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu aja susah, mau ibadah minggu aja diusir-usir. Saya itu bagaimana? Saya itu setiap ada kasus intoleransi, saya itu geram dan marah segeram-geram. Saya malah diingetin sama teman-teman umat Kristen. Ya Pak Ustadz sabar, itu memang sudah jalan penderitaan kita umat Kristen. Ya orang Kristen yang harusnya lebih marah dari saya, malah saya yang disuruh sabar. Udah gitu saya baca komen-komen tuh Pak Gembala, keluar dia tuh kan ayat-ayat sabar. Yohanes 15:18. Jika ingat dia sudah keluar dari aku. Saya baca dia udah keluar tuh ayat-ayat udah keluar tuh dari teman-teman aku. Keluar lagi Lukas 23:34. Bapak, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya scroll lagi komennya, keluar lagi ayat sabar kan? Matius 16:24. Siapapun yang ingin menjadi pengikut aku harus ikut memikul salib. Pak Ustaz, itu memang jalan kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Gue dalam hati gue bilang, sabar mulu kapan keselnya. Tapi dengan begitu maraknya kasus pembubaran gereja, penolakan gereja, pembubaran ibadah, ini belum konflik agama. Belum terjadi konflik agama, itu adalah akibat dari kesetiaan umat Kristen yang penuh cinta kasih bahkan terhadap musuh-musuhannya. Jadi tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, dan itu dia Bapak Ibu Saudari bagaimana tadi kesaksian dari Mas Permadi Arya, dan sekarang kita akan melihat bagaimana bincang-bincang Mas Permadi Arya dengan Pak Pendeta Mel Atok, dan ini dia cuplikan videonya. Pengen pengen pesan buat teman-teman di timur. Teman-teman di timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di dan Indonesia bagian barat. oknum tertentu aja Pak ya. Hanya ada beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Selain daripada itu, aman, tentram, gemah, ripah, lojinawi, kondusif. Cuman di dua provinsi ini yang ada barbarnya ini, aku nggak usah sebut lah namanya apa. Jadi harus dipahami bahwa ini sangat sporadis, sangat terisolir di dua provinsi itu. Jadi percayakan sama pemerintah. Ya, tugas kita cuma satu. Kita tuntut pemerintah supaya hadir. Pemerintah supaya hadir, supaya pemerintah memberikan kepastian kebebasan beribadah untuk umat Kristen di daerah-daerah ini. Itu aja ya. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan bikin gerakan apa-apa, percayakan sama pemerintah. Kita berusaha berjuang, kita menyuarakan ke pemerintah dulu. Itu dulu. Karena itu tugas mereka. Bukan tugas kita untuk mentertibkan orang-orang itu. Apalagi melakukan aksi balasan, jangan ya. Jadi video Pak Abu Janda yang kelihatan keras itu sebenarnya hanya mau mempertajam. Ayo dong, undang-undang kita tuh harus jelas. Tujuan aku semua video-video aku selalu melayangkan. Seluruh videoku aku bikin itu melayangkan kepada pemerintah. Karena mereka sebagai pemangku jabatan, mereka sebagai regulator, mereka seharusnya yang bergerak gitu. Jadi aku selalu menekankan, ini semua kita harus tuntut pemerintah agar turun, agar hadir. Itu dulu. Seadil-adil mungkin. Iya dong. Ya. Jadi kita nggak boleh kita main sebagai rakyat, kita main hakim sendiri, apalagi sampai berbenturan. Jangan. Tidak boleh. Jangan. Siap. Pak Abu Janda keren banget. Terima kasih banyak buat waktu tak disengaja bisa ketemu, dan ini kesempatan emas. Salam damai Indonesiaku. Menyala abang. God bless you. Dah.
Salam, saya bersyukur saya ketemu seorang yang luar biasa, Bapak Abu Janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Abu Janda, saya salah satu penggemar Bapak. Saya Terima sering kasih, nonton Pak video-video terkhusus beberapa waktu terakhir ini berkaitan dengan persekusi ibadah yang terjadi di Sukabumi, belum lama terus terjadi di Padang. Dan saya pribadi ketika menonton video dari Pak Abu Janda sebagai seorang muslim yang begitu bersemangat, dan kami melihat ada ketulusan untuk memberikan ketenangan bagi kami umat Kristen, Pak. Dan salah satu yang menarik buat kami adalah sorotan Bapak tentang SKB 2 Menteri, bahwa kalau berdoa di rumah sendiri itu tidak dilarang, begitu kan Pak ya? Izin ya Pak Gem, untuk teman-teman di Timur. Jadi memang sebenarnya permasalahan intoleransi ini banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Setuju. Ya karena ada, dan itu pun nggak semua provinsi. Jadi ada provinsi-provinsi tertentu yang memang mungkin kantongnya orang-orang yang intoleran. Gitu. Jadi ini sebenarnya insiden-insiden intoleransi dan persekusi terhadap penindasan terhadap umat Kristen ini sebenarnya sangat-sangat spesifik hanya di beberapa provinsi aja. Ini yang harus saya luruskan dulu ya. Siap. Jadi jangan patok rata bahwa semua Muslim Indonesia seperti itu, enggak. Karena Bapak sendiri kan Islam. Yes. Jadi bahkan di Islam pun itu hanya spesifik, hanya periodik, hanya terisolir di beberapa provinsi yang aku bilang tuh ada barbarnya itu ya. Siap. Gitu. Itu jadi harus aku luruskan dulu. Jadi tidak di semua provinsi terjadi seperti ini, apalagi kita ngomong dari wilayah Indonesia Tengah sampai ke Timur itu nggak ada masalah dengan toleransi. Masalahnya ini memang ada di beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Gitu. Jadi yang aku kemarin sayangnya karena aku pernah diundang Pak Gem. Aku pernah diundang untuk kesaksian ke satu gereja. Aku punya temen sahabatku namanya Frankie Siombing yang nikah sama artis itu, siapa namanya, Febiola itu. Di Bali ya? Di Bali, mereka tinggal di Bali. Aku pernah diundang ke gerejanya untuk kesaksian. Aku bilang sama mereka begini, kalian ini umat Kristen kalau pengen merasakan rasanya memanggul salib, ikut memanggul salib, itu kalian ibadah di daerah Indonesia bagian barat. Itu baru rasa salibnya. Yes, karena kalau kalian ibadah di Indonesia bagian tengah, di Indonesia bagian timur itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi 50 meter gereja, 50 meter gereja. Tapi kalau kalian ibadah di Indonesia bagian barat, terutama di daerah provinsi tertentu, enggak semua. Aku ada 2 provinsi itu yang sering kejadian dan aku nggak usah sebut, pokoknya belakangnya ada barbarnya. Ya, itu kalian benar-benar merasakan apa rasanya Yesus waktu itu memanggul salib. Kalau kalian ingin merasakan penderitaan Yesus memanggul salib, kalian ibadahlah di situ. Gitu. Dan jadi, saya begini Pak, saya lihat kalau ngomong-ngomong salib ya, apa yang Bapak Abu Janda sampaikan ini, yang brother sampaikan ini juga luar biasa. Karena saya juga melihat banyak juga yang nyerang brother, seolah-olah brother ini kok bela-bela Kristen gitu. Padahal brother kan hanya demi persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa ya. Ya, karena aku ini anggota Banser, aku ini Muslim kader NU. Dulu ini aku ini anak buahnya Gus Yakut. Jadi Menteri Agama sebelumnya yang sekarang ini Nasaruddin Umar, itu Gus Yakut itu komandanku, itu panglimaku. Jadi aku memang kader Banser, dan mungkin teman-teman di Timur tahu, kita ini Banser dari dulu kita memang punya prinsip nasionalis kita punya prinsip mengayomi yang lemah lah gitu. Karena semenjak 10 tahun terakhir mungkin semenjak Pak Jokowi jadi presiden mungkin udah jarang terjadi, tapi sebelum Pak Jokowi jadi presiden yang namanya gereja dibom itu adalah sesuatu kejadian yang rutin. Ya. Hampir setiap kejadian hari raya, hampir setiap perayaan Natal itu selalu terjadi terorisme, penyerangan terhadap gereja, pemboman terhadap gereja. Kita diperintahkan sama panglima kita di Banser itu untuk menjaga gereja. Saya sendiri alhamdulillah tahun 2016-17 saya pernah bertugas pada malam perayaan Natal, saya menjaga gereja katedral. Malam itu. Di daerah mana nih? Di katedral di Jakarta. Jakarta Pak ya. Jadi itu memang doktrin, itu prinsip yang diturunkan dari atas ke kita ini. Garis komandonya ya. Dari garis komandonya memang kita ini
sebagai anggota Banser kita harus melindungi kalian minoritas yang lemah. Gitu. Karena nggak semua Islam ini ya kalian tahu sendirilah. Ya, kita tidak menghakimi tapi sesuai fakta aja ya. Ya, jadi saya ajak Bapak atau brother sampaikan ini karena supaya menenangkan kita semua. Karena kita orang Kristen kan memang ajarannya jelas, Pak. Nggak boleh balas jahat dengan jahat. Tetapi tentu kita berharap, kita berdoa pemerintah cepat mengatasi ini seadil-adilnya ya, Pak ya. Kalau nggak salah itu aku lupa ayatnya tuh ada berapa, Yohanes 15, 18, 27 apa salah? Tentang apa nih? Kalau nggak salah dia bunyinya kayak gini. Apabila dunia membencimu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada Yohanes 15 ayat 18 sampai 20. Benar. Jadi itu harus diingat aja bahwa itu memang udah jalan itu sudah jalan salib kalian. Orang Kristen kalau nggak hafal ayat bahaya nih. Ya. Tapi dulu dengar-dengarnya Bapak Ustadz ya. Ya memang kita di kader NU ini memang kita ini dididik untuk literasi agamanya memang mengarah ke sana. Iya, ya? kalau enggak kita kan misalnya pendeta kita harus sekolah. Tapi kalau ustadz itu ada nggak? Itu masalahnya kalau di Islam itu kan sekolahnya itu kan non formal kan, kayak pesantren kayak gitu-gitu. Jadi kita mungkin nggak seformal kalian di umat Kristen. Kalau di Kristen ini untuk menjadi pendeta ini harus formal. Kalau di Islam enggak. Lulusan pesantren asal apal ayat, asal berani tampil bisa jadi ustadz. Jadi semudah itu. Makanya banyak ustadz-ustadz yang nggak bener itu ya kayak ini tuh karena nggak ada sertifikasi, nggak ada standarisasi. Bukan gitu. Saya yang ngomong. Aku yang ngomong. Emang itu masalah internal kita, masalah internal Islam. Siap. Ya. Jadi intinya cintai agama kita masing-masing. Ya. Nah, aku izin untuk closing. Aku pengen pengen pesan buat teman-teman di Timur. Teman-teman di Timur, tolong dipahami bahwa kejadian-kejadian penindasan yang terjadi terhadap umat Kristen ini, persekusi terhadap jemaat, pembubaran ibadah, penolakan gereja, itu hanya terjadi di hanya beberapa provinsi di dan Indonesia bagian barat. Oknum tertentu aja, Pak ya. Hanya ada beberapa provinsi di Indonesia bagian barat. Selain daripada itu, aman, tentram, gemah, ripah, lojinawi, kondusif. Cuman di 2 provinsi ini yang ada barbarnya ini, aku nggak usah sebut lah namanya apa. Jadi harus dipahami bahwa ini sangat sporadis, sangat terisolir di 2 provinsi itu. Jadi percayakan sama pemerintah. Ya, tugas kita cuma satu. Kita tuntut pemerintah supaya hadir. Pemerintah supaya hadir, supaya pemerintah memberikan kepastian kebebasan beribadah untuk umat Kristen di daerah-daerah ini. Itu aja, ya. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan bikin gerakan apa-apa. Percayakan sama pemerintah. Kita berusaha berjuang. Kita menyuarakan ke pemerintah dulu. Itu dulu. Karena itu tugas mereka. Bukan tugas kita untuk mentertibkan orang-orang itu. Apalagi melakukan aksi balasan. Jangan ya. Jadi video Pak Abu Janda yang kelihatan keras itu sebenarnya hanya mau mempertajam. Ayo dong, undang-undang kita tuh harus jelas. Tujuan aku semua video-video aku selalu mengadres itu melayangkan. Seluruh videoku aku bikin itu melayangkan kepada pemerintah. Karena mereka sebagai pemangku jabatan, mereka sebagai regulator, mereka seharusnya yang bergerak gitu. Jadi aku selalu menekankan, ini semua kita harus tuntut pemerintah agar turun, agar hadir. Itu dulu. Seadil-adil mungkin. Iya dong. Ya. Jadi kita nggak boleh kita main sebagai rakyat, kita main hakim sendiri, apalagi sampai berbenturan. Jangan. Tidak boleh. Jangan. Siap. Pak Abu Janda keren banget. Terima kasih banyak buat waktu tak disengaja bisa ketemu dan ini kesempatan emas. Salam damai Indonesiaku. Manyala Abang. God bless you. Dah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat jelas ya bagaimana tadi kita melihat cuplikan video dari Mas Permadi Arya baik ketika beliau bersaksi di salah satu gereja dan juga perbincangan dengan Pak Pendeta Mel Atok. Apa yang dibicarakan oleh beliau Mas Permadi Arya ini adalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh umat Kristiani dan Katolik di negara kita yang kita cintai ini. Ini memang sangat miris ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena ya tentu kita tahu bersama kalau negara kita ini kan bukan negara agama ya kan, bukan negara Islam.
Tapi ini negara adalah negara demokrasi, negara yang berdasar Pancasila, dan ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, walaupun memang mayoritasnya adalah beragama Islam. Tetapi bukan berarti bahwa ketika Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, maka semuanya harus dilakukan, ya kan, sesuai dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam syariat Islam, ya kan, karena jelas sekali lagi ini negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, ya kan, negara demokrasi, bukan negara agama. Jadi ya, sebenarnya saya juga agak kecewa, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dengan seorang Menteri Agama kita yang sekarang, yaitu Pak Nasaruddin Umar. Ya, karena kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kita melihat, sebelum beliau Pak Nasaruddin Umar menjadi Menteri Agama, kita melihat bahwa beliau kayaknya begitu toleransi, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Ya kan, sampai kita juga melihat bagaimana ketika Paus Fransiskus almarhum, ya, ketika datang ke Indonesia itu, beliau begitu dekat, ya, Pak Nasaruddin Umar begitu dekat dengan Pak Fransiskus ini, ya kan, sampai-sampai dia juga harus dicibir oleh orang-orang yang seagama dengan dia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kenapa? Karena ya Pak Nasaruddin Umar pada saat itu mencium Paus Fransiskus, ya kan. Nah, tapi saya nggak ngerti gitu loh, ya, kenapa justru sekarang setelah beliau ini menjadi Menteri Agama, kok kayak nggak ada sesuatu yang kita boleh lihat, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana perhatian dari seorang Pak Nasaruddin Umar, ya kan, sebagai Menteri Agama. Karena tentu kalau misalnya terus-terusan ini yang terjadi di negara kita, ya kan, persekusi, intoleransi yang terus terjadi, dan pelakunya itu adalah dari saudara kita yang beragama Islam, enggak semua, ya, dan lalu kemudian korbannya itu adalah rata-rata dari umat Kristiani dan Katolik atau yang non-Muslim. Nah, saya pikir, ya, apakah memang Pak Nasaruddin Umar ini sebenarnya benar-benar Menteri Agama Indonesia, atau hanya Menteri Agama untuk yang Islam saja? Ya kan, pertanyaan ini ya wajar-wajar saja, Bapak Ibu Saudari. Karena bagaimanapun juga seharusnya yang dipikirkan oleh seorang Menteri Agama itu bukan hanya agama Islam. Kalau misalnya kita melihat, ya kan, bagaimana masjid-masjid, bagaimana juga musola-musola yang dimana pernah disampaikan oleh seorang Ustadz Suparman Abdul Karim, banyak kok, ya kan, yang nggak ada izinnya, tapi kok bisa dibangun seperti begitu megah lagi. Nah, kenapa kalau misalnya orang Kristen atau Katolik membangun rumah ibadah sangat sulit untuk mendapatkan IMB, ya kan? Jadi seharusnya di sini ya Menteri Agama harus bisa melihat dan harus bisa action, ya kan, bahwasanya ya semua agama di Indonesia ini bebas untuk beribadah. Dan kalau misalnya mungkin karena ini kan masalah SKB 2 Menteri sebenarnya, Bapak Ibu Saudari. Kalau misalnya memang terhalang di situ, ya kenapa nggak dihapus aja itu SKB 2 Menteri? Karena jelas-jelas, ya kan, kalau udah minoritas berarti ya mereka nggak banyak dong. Lalu kalau misalnya mereka nggak banyak, apakah mereka nggak perlu ibadah? Nah, bukan begitu, ya kan? Jadi banyak nggak banyak, mayoritas minoritas, yang penting mereka orang beragama, ya harus dibangun rumah ibadahnya. Kalau misalnya mereka nggak bisa membangun, ya pemerintah harus turun tangan. Ya siapa lagi kalau misalnya tidak dimulai dari seorang Menteri Agama, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudari, justru yang kita lihat sekarang itu yang mencoba-coba untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami oleh umat Kristiani dan Katolik itu adalah Mas Permadi Arya. Ada yang bilang, kayaknya Mas Permadi Arya cocok deh jadi Menteri Agama ke depan. Gimana kira-kira? Bagi saya sih boleh-boleh aja, Bapak Ibu Saudari, ya. Cuman ya jelas saja, jangan nanti kalau misalnya sudah menjadi Menteri Agama, kalau sebelumnya mungkin kayak benar-benar toleransi, ya kan, lalu kemudian setelah jadi malah nggak ada toleransi lagi. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi siapapun juga, ya kan, yang menjadi Menteri Agama sebenarnya silakan, boleh-boleh aja, ya kan. Mas Permadi pun nanti kalau misalnya akan diangkat ke depan boleh lah, ya kan. Yang penting ingat, ya kan,
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu sama di hadapan hukum. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.